Penyerang Southampton sebagai alternatif pengganti Sergio Aguero. Manchester City dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang Southampton Danny Ings yang diproyeksi sebagai pengganti Sergio Aguero yang situasi kontraknya belum juga jelas. Masa depan Sergio Aguero di Stadion Etihad kian diragukan menyusul bakal berakhirnya kontrak sang pemain di akhir musim dan hingga kini belum terlihat tanda-tanda perpanjangan. Manchester City memang tengah mengincar penyerang kelas dunia termasuk Erling Haaland sebagai pengganti striker timnas Argentina itu. Namun persaingan mendapatkan Haaland yang kini berseragam Borussia Dortmund diyakini akan sulit lantaran banyaknya peminat termasuk Real Madrid, Manchester United hingga Chelsea. Dengan nilai pasaran Haaland diperkirakan berada di kisaran 100 juta pounds. Danny Ings diidentifikasi sebagai opsi alternatif untuk diboyong sang pemuncak klasemen Liga Inggris tersebut. Ings yang kini berusia 28 tahun telah menata ulang karirnya dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sejak bergabung dengan Southampton secara permanen dari Liverpool 2 tahun lalu. Performa menawan Ings yang merupakan runner-up top skor musim lalu dengan 22 gol memaksa Gareth Southgate untuk kembali memanggilnya ke timnas Inggris. Situasi kontrak Ings juga membuat peluang Manchester City menggaitnya cukup besar. Ex pemain Liverpool itu kini tengah memasuki tahun terakhirnya bersama Southampton dan kesepakatan kontrak baru belum tercapai. Manchester City memperkerjakan beberapa astrofisikawan untuk tim analisis. Mantan astrofisikawan dan penasihat kebijakan Departemen Keuangan Laurie Shaw dipekerjakan oleh klub sebagai ilmuwan utama pada Januari. City hanya akan mengkonfirmasi bahwa mereka telah membuat karyawan baru di area data. Menambahkan bahwa semua rekrutan memiliki latar belakang dalam fisika dan bahwa mereka akan bekerja di 10 klub City Football Group. Penggunaan data telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dengan pelacakan optik pemain semacam teknologi 3D yang menggunakan banyak kamera sekarang menjadi hal biasa. Analisis semacam ini mencatat setiap tindakan oleh setiap pemain di lapangan dan menentukan probabilitas golnya. Dan City telah merestrukturisasi departemen data mereka setelah kepergian Head of Insight, Lee Mooney, selama kampanye 2019-2020. Sumber industri percaya CFG sedang bereksperimen dengan teknologi dalam upaya untuk menjauh dari saingan mereka menggunakan kecerdasan buatan baru-baru ini yang mereka jalankan bersama dengan Google. Frase uji konsep taktis menunjukkan bahwa teknologi ini dapat dikembangkan untuk mensimulasikan lawan. Teknologi itu bisa bertindak sebagai tes prediktabilitas tentang bagaimana pertandingan dapat berlangsung. Meskipun skala meniru setiap pemain lawan akan menjadi tugas yang sangat besar. Namun City adalah salah satu dari sejumlah klub top yang bermitra dengan perusahaan perangkat lunak global Acronis yang menyimpan rekaman game selama berjam-jam dan telah mengusulkan untuk menggunakannya untuk menyempurnakan algoritma. Kapan Manchester City bisa dinobatkan sebagai juara Premier League? Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa buat The Citizen lantaran masa pramusim dipangkas menjadi sangat singkat. Manchester City harus menjalani masa-masa inkonsisten di mana mereka meraih beberapa hasil buruk. Dimulai dari bulan September hingga pertengahan Desember 2020, Manchester City hanya mampu meraih 5 kemenangan di pentas Premier League. Namun peruntungannya berubah setelah mengalahkan Southampton dengan skor 1-0. Sejak saat itu The Citizen tidak pernah merasakan hasil selain kemenangan sampai dikalahkan Manchester United pada awal bulan Maret kemarin. Sebanyak 15 laga berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Masih ada 8 pertandingan yang tersisa. Manchester City kian dekat dengan gelar juara Premier League yang ke-7. Lalu kapan mereka bisa dipastikan sebagai pemenang kompetisi sepak bola paling bergengsi di Inggris tersebut? Dengan selisih 14 poin, asumsi Manchester United mampu memenangkan laga tundanya. Manchester City harus bisa meraih kemenangan dalam 4 laga berikutnya jika ingin mengunci gelar Premier League. Mereka tak perlu bergantung pada hasil yang diterima The Red Devil. Jika mereka ikut menang pada 4 pekan berikutnya, Manchester City akan tetap juara. Bahkan The Citizen bisa juara lebih cepat jika MU kalah dalam salah satu pekan.
Jika situasi di atas terpenuhi, maka Manchester City bakalan dinyatakan sebagai juara pada tanggal 8 Mei, tepat setelah mengalahkan Chelsea pada pekan ke-35 di markasnya Etihad Stadium. Perjalanan Manchester City meraih gelar Premier League bakalan dimulai pada akhir pekan depan dengan Leicester City sebagai lawannya. Pertandingan tersebut diselenggarakan di markas The Fox, King Power Stadium. Bagaimana line up Manchester City jika Erling Braut Haaland gabung? Manchester City memiliki posisi yang baik untuk mengontrak Erling Braut Haaland jika striker produktif itu meninggalkan Borussia Dortmund musim panas ini. Menurut laporan dari Spanyol, Haaland akan segera meninggalkan Westfalenstadion pada akhir kampanye untuk mencari padang rumput yang baru. Haaland tumbuh sebagai penggemar Man City dengan ayahnya Inge Haaland sebelumnya menghabiskan 3 tahun di City, yang seharusnya membuat The Citizen dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan tanda tangan Haaland. Dengan Sergio Aguero berjuang dengan kebugarannya sampai sekarang, dan Gabriel Jesus tidak pernah benar-benar berhasil menemukan konsistensinya, Haaland akan menjadi orang yang ideal untuk memimpin garis depan Guardiola. City juga tidak kekurangan pilihan di area yang luas untuk memberikan dukungan, dengan Raheem Sterling dan Riyad Mahrez mendapatkan kursi di tim ini, meskipun Phil Foden dan Bernardo Silva adalah 2 kandidat kuat lagi. Kevin De Bruyne tetap menjadi salah satu gelandang serang terbaik di dunia sepak bola dan akan menarik perhatian Haaland. Guardiola juga memiliki sejumlah pemain untuk dipilih dari segi pertahanan, meski dalam performa terbaiknya musim ini tidak ada yang bisa melupakan John Stones dan Ruben Dias sebagai bek tengah. Kyle Walker telah berjuang untuk menjadi starter reguler di bek kanan musim ini, sementara Joao Cancelo sekarang menjadi salah satu pemain kunci dalam sistem ini di sisi lain. Gegara Manchester City, aset kripto CHZ naik 1.400%. Klub sepak bola Manchester City bakal punya token penggemar, fans token. Token digital berteknologi blockchain itu terkait dengan aset kripto Chiliz, atau disebut dengan CHZ. CHZ duluan melesat dari Rp704 menjadi Rp11.000 sejak 1 Maret 2021. Ini bukan kali pertamanya klub sepak bola menerbitkan aset kripto dalam bentuk token digital. Tapi ditambah Manchester City dan greget aset kripto, nuansanya semakin membahana. Penggemar Manchester City di seluruh dunia akan dapat menggunakan token penggemar City untuk mengakses hadiah super eksklusif. Token City bakal diluncurkan resmi di aplikasi Socios dan bisa didapatkan secara gratis. Namun ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Berdasarkan data di CoinMarketCap, kenaikan sangat cepat terjadi pada 1 Maret 2021 lalu. CHZ melesat dari Rp704 menjadi Rp11.000, artinya sudah naik 1.462,5%. Andai kata penggunaan token City kian membludak dan memang disambut baik oleh para penggemarnya, bukan tidak mungkin aset kripto CHZ bisa mencetak harga all-time high